takwil sifat-sifat Allah Ta'ala termasuk keluar dari keimanan. Tadi sudah diterangkan bahwa mengingkari nama-nama dan sifat itu dua jenis tadi. Ada pengingkaran dalam bentuk dia tolak, setelah syah segala macam dia tolak, dia tidak terima. Nah, ini kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau pengingkaran dalam bentuk takwil, ya, dan takwilnya mungkin ada kemungkinan, ini yang disebut dalam istilah takwil sa'ir, takwil yang mengandung kemungkinan. Ya, misalnya tangan ditafsirkan kekuasaan dan seterusnya. Nah, ini tidak dikafirkan ya, tapi dimasukkan di dalam kesesatan. Tapi kalau misalnya ada yang menafsirkan ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terhampar, dia takwilan bahkan matahari dan bulan terhampar. Nah, ini jauh ya dalam hal yang seperti ini. Ini takwil yang seperti ini lebih dekat masuk ke dalam kekufuran. Ya, lebih dekat masuk dalam kekufuran. Jelas ya? Baik. Karena itu penting di masa ini, apalagi banyak dai-dai syubhat ini yang gemar menyebarkan dari syubhat-syubhat, mentakwil dari sifat-sifat. Ya, kadang sebagian manusia subhanallah bicara akhlak yang mulia dan seterusnya bagus pembicaraannya. Kita syukuri akan hal tersebut, tapi tidak ada adab dan etika kepada Allah. Ya, jelas-jelas Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, dia sembarangan saja berbicara, mentakwilnya. Iya. Walaupun dia pakai sandarannya orang belakangan. Dia lupa jalannya para sahabat, para tabiin, para a'immah. Tidak ada yang mentakwil. Nah, ini perlu diingatkan. Ya, ini fungsinya seorang itu belajar ilmu. Supaya dai itu banyak mengingatkan. Dia lihat di kesempatan, jangan dia diamkan. Dia perbaiki. Dia luruskan. Barangkali satu pengingkaran yang muncul dari dia itu bisa bermanfaat kemana-mana. Tapi ingat ya, dia ingkari dengan ilmu. Jangan asal bunyi saja, asal nulis saja. Baik. Apakah takut kepada jin merupakan bentuk kesyirikan? Jika iya, bagaimana kiat untuk menjauhkan, menghilangkan rasa takut? Saya sudah terangkan ya, bahwa itu bisa masuk ke dalam kesyirikan apabila takutnya itu sama dengan takut kepada Allah. Itu syirik akbar. Dan bisa takut jatuh dalam syirik asgar kalau menghalangi dia dari kewajiban, menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan. Ya, kalau dikatakan tabiat mungkin saja, tapi itu lebih cenderung kepada was-was. Harusnya dia lawan. Ya, namanya makhluk ini orang hidup. Di sini ada jin, ada manusia di makhluk ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan alam jin itu kita tidak lihat. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Ya, mereka itu melihat kalian pada sisi yang kalian tidak melihatnya. Jadi memang sudah dijadikan seperti itu. Kalau memang kita tidak lihat, untuk apa dipikirkan? Untuk apa dipikirkan? Jelas ya? Karena itu was-was itu dihilangkan, dibiasakan. Itu cuma perlu pembiasaan saya. Cuma perlu pembiasaan saya. Dia banyak berdoa, selalu dia lawan untuk hal tersebut. Nah, itu bisa diobati kalau dia terlalu sering takut sama jin. Misalnya dia takut lewat kuburan, sekali-sekali dia duduk di kuburan malam hari. Supaya dia biasakan dirinya, jangan jangan selalu begitu. Jelas ya? Atau dia takut misalnya ke tempat gelap, ya kadang-kadang dia tempat gelap, kadang-kadang. Ya, untuk menghilangkan kebiasaan itu, sambil dia baca Al-Quran, dia berzikir, ya mengingat kepada Allah, maka insya Allah akan hilang itu. Ada seorang ustadz yang menjelaskan hadits Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tidak boleh dipahami secara langsung, melainkan perlu ditakwilkan. Karena jika tidak, maka kita akan mengatakan Allah terbatas pada tempat sebagaimana makhluk. Hal ini semisal dengan ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Di sini Allah tidak boleh diartikan memiliki sifat lupa, melainkan perlu ditakwil. Apakah penakwilan yang disebutkan oleh ustaz tersebut sudah benar? Namanya saja takwil. Takwil itu tidak ada yang benar. Takwil itu batil, menyelisih jalan para salaf, jalannya ahlul bidah, itu takwil. Ya. Nah, ini keliru memahami ayat ini wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Nisyan di dalam bahasa Arab itu kadang bermakna tark, meninggalkan. Itu ada dalam bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab sedikit supaya jangan mengartikan sesuatu dengan pemahaman sendiri. Jelas ya? Itu ada dalam bahasa Arab, itu bukan takwil namanya.
Terus mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia, tidak boleh dibiarkan, harus ditakwil. Kalau enggak Allah terbatas pada tempat. Nah, itulah hakikatnya dia mentakwil. Dia sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena asalnya dia itu memikirkan Allah itu sesuai dengan kehendak dia. Jadi kalau Allah menyebutkan dirinya turun ke langit dunia, dia sendiri sudah memikirkan batasan untuk Allah. Ya. Sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia sudah pikir itu. Makanya karena dia pikirannya ke situ, dia harus takwil. Nah, ini asalnya rusak pemahamannya dari awal. Kalau dari awal dia pemahamannya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, maka tidak akan ada masalah. Ya. Allah tetapkan untuk dirinya sifat turun, maka kita tetapkan sifat turun bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Bagaimana turunnya Allah tidak beritahu tentang kaifiatnya. Tapi kita imani sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, dan pasti tidak serupa dengan makhluknya. Sudah selesai. Tidak ada yang perlu ditakwil. Alhamdulillah mudah beragama itu. Jalannya para salaf itu sangat mudah sekali. Iya. Ini takalluf namanya. Jelas ya? Orang-orang yang masuk ke dalam takwil ini itu kebiasaan ahli filsafat. Ya, sok tahu. Seakan-akan punya pengetahuan, padahal hakikatnya kejahilan. Tapi kalau dia mengikuti jalan as-salaf alhamdulillah bagus dalam hal itu. Baik. Baik, ini ada yang bertanya apakah termasuk tatayur apabila menganggap kesialan atau kecelakaan akan menimpa kita karena kita telah melihat sesuatu yang Allah telah haramkan, telah bermaksiat. Nah ya, itu bukan tatayur ya. Ya kalau dia berbuat dosa, bermaksiat, khawatir dosanya ini akan membawa kejelekan untuk dirinya, maka itu bentuk dari mengkhawatirkan terhadap dosa. Dan itu disyariatkan. Iya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Bagaimana hukum bersumpah dengan Al-Quran? Ya, bersumpah dengan ayat-ayat Allah nggak ada masalah. Dia bersumpah dengan ayat-ayat Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Ya kalau dia bersumpah, dia katakan demi Al-Quran, itu nggak ada masalah. Karena Al-Quran kalamullah, firman Allah. Dan bersumpah dengan sifat-sifat Allah dibolehkan. Karena itu dikir pagi dan sore kita berdoa apa? Wa a'udzu bi'adzamatika an ughtala min tahti. Dan saya berlindung dengan keagunganmu ya Allah, jangan sampai saya ditenggelamkan dari bawahku. Baik. Apakah pelaku kesyirikan ketika bertobat akan dikembalikan amalannya kembali? Di Al-Quran dikatakan la yahbatanna amaluk, akan hancur amalan engkau. Ya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, hancur amalan yang mereka lakukan. Jadi kalimatnya hancur, zahirnya tidak kembali lagi. Kalau dia bertobat tidak kembali lagi. Tapi dia bertobat artinya dia angkat dirinya dari kesyirikan, dia masuk ke dalam keislaman. Nah, apakah termasuk kesyirikan mengajarkan ilmu agama di sekolah-sekolah yang niatnya untuk mengharapkan gaji? Ini kan sudah kita bahas ya. Ya, kapan dia dikatakan batal amalannya, kapan dia masuk ke dalam kesyirikan, kapan dalam hal yang dibolehkan. Ya kalau dia memang mengajar, tidak ada masalah, dia mengajar. Dia niatkan asalnya untuk Allah, menyebarkan agama Allah, ikhlas karena Allah. Ya, itu yang asas dia lakukan. Ya kalau dasarnya itu dan dia mengambil gaji, itu tidak ada masalah karena dia tidak dilarang seseorang itu mengambil pemberian pada apa yang diajarkan dari Al-Quran, dari hadits maupun yang lainnya dari ilmu syariat.